Ini. Kalau bendera kerajaan Mughal dihina seperti ini, apa kau akan bisa menerimanya, Adam Khan? Seharusnya kau bisa menghormati bendera, siapapun pemiliknya. Aku mohon maaf. Tapi mereka bersalah terhadap kerajaan Mughal. Mereka jelas harus dihukum. Apa kau melihat sendiri bahwa mereka membawa senjata? Atau apa kau lihat mereka memancing orang untuk memberontak melawan kerajaan Mughal dengan tindakan mereka? Kau mungkin tidak tahu, melambaikan bendera kerajaan lain di wilayah kami, itu merupakan pelanggaran. Mungkin kau tidak tahu, Adam Khan, bahwa seorang seniman tidak mengenal batas. Dan bukanlah sebuah kejahatan kalau kau mencintai tanah kelahiranmu. Kalau itu kejahatan, itu berarti kau dan aku harus dihukum karena kita berdua sama-sama mencintai tanah kelahiran kita sendiri. Dan kau... Joda, dengar. Ini adalah masalah politik. Jangan ikut campur. Aku tentunya tahu cara menghadapi mereka. Kau kembalilah ke istana. Apa kau memiliki pembenaran untuk hal ini? Kau siapa? Dari kerajaan mana? Kami mohon maaf yang mulia. Kami berasal dari kerajaan yang sama. Dan kami berasal dari kerajaan Putri Joda. Kami berasal dari Amer. Kami mengunjungi semua kerajaan dan berkemah. Lalu tampil pentas. Kami menghibur penduduk. Lalu pergi dan kami tidak pernah dilarang ke kerajaan lain. Tapi untuk hari ini, dia melihat bendera kami dan memukuli kami. Dan mereka menganggap kami adalah penjahat. Kami akan dipenjara. Kau belum menjawab pertanyaanku. Kenapa kau membawa bendera itu? Bendera ini adalah bendera yang kami gunakan saat tampil yang mulia. Kami menggunakan pedang saat tampil. Kami meletakkan pot di atas kepala. Dan juga kami menggunakan pedang. Seniman selalu menggunakan pedang dalam menari. Bebaskan mereka. Raja Amer adalah tamu kita saat ini. Aku sudah siapkan acara untuk menghormatinya. Aku ingin kau tampil dalam acara itu. Dia akan senang melihat ada seniman dari tempat asalnya. Terima kasih yang mulia. Akan kami laksanakan. Aku ingin bicara padamu. Bubar. Setiap saat aku mengungkap penjahat, kau selalu melepaskannya. Adam, pada saat kau menangkap penjahat sungguhan, aku tidak akan melepaskannya. Aku punya tugas untukmu. Aku dengar beberapa orang mengganggu keamanan di Mathura. Pergilah ke sana dan mencari tahu hal itu. Siapa yang melanggar aturan kerajaan Mughal? Tentu akan kutangkap mereka dan kemudian menghukum berat mereka. Kau hanya menangkap mereka. Akulah yang menghukum mereka. Kalau aku menganggap seseorang penjahat, tidak ada yang bisa mencegahku menghukum orang itu, Jalal.
tidak juga dirimu. Ibu, sedang apa ibu di sini? Joda, ibu harus membantumu untuk berdandan. Ayo. Ayo, duduklah sayang. Ayo, kemarilah semua. Ibu, apa yang ibu lakukan? Sudah ada para pelayan yang siap membantuku berdandan. Saat ibu membantumu berdandan sebelum pernikahan, ibu merasa ibu membantumu berdandan untuk terakhir kalinya. Ibu tidak tahu kapan ibu bisa melihatmu lagi. Ibu tidak tahu. Tapi ibu senang, nak. Tidak apa-apa. Ibu senang karena punya kesempatan lagi membantumu berdandan. Perhatian semuanya, Ratu Hindustan, Ratu Hamidah Bano sudah tiba. Mari kita sambut kedatangannya. Salam ibu. Semoga Tuhan memberkatimu dengan umur panjang dan kebahagiaan di dunia. Oh, Ratu Mainawati. Aku tidak tahu kau di sini. Salam. Hari ini ada acara, jadi ibu membantuku bersiap. Tidak, Joda. Ibumu baru saja kehilangan hak itu tadi. Apa? Baru saja kau memanggilku ibu, bukan? Sekarang aku adalah ibumu juga. Jadi, aku juga akan membantumu bersiap. Selamat datang Raja Barmal. Silakan duduk. Bawakan hadiahnya. Mulailah acaranya. Moti, entah apa sebabnya, Adam Khan mau menangkap para seniman tari itu. Seharusnya dia kan mendukung kesenian ini. Jangan-jangan dia punya niat yang tidak baik terhadap bangsa Amer.
Kita harus berhati-hati terhadapnya. अरे आसमान रो कंबल ओढ़े नाचे हम बड़े बड़े राजारी किस्मत भाचे हम आज आगरा कल काबुल में अपना डेरा मैं तो बन जा रहा मैं तो बन जा रहा हो मैं तो सबकी पर जा हर कोई सुल्तान हमारो मैं तो बन जा रहा मैं तो बन जा रहा हो Kami tidak akan pernah melupakan keramahanmu yang mulia. Raja Barmal, karena kau jauh dari tempat asalmu, kupikir akan bagus kalau kuhadirkan seniman dari tempat asalmu. Yang mulia, dengan mengadakan acara ini kau membuktikan bahwa bangsa Mughal dan bangsa Rajput mempunyai banyak kesamaan. Tapi acara ini belum selesai, Raja Barmal. Aku mengadakan permainan catur untuk menghormatimu. Kadang permainan ini tidak dimainkan dengan bidak catur, tapi dimainkan dengan perasaan. Kau telah mengubah hidupku menjadi sebuah permainan. Sekarang kau menyeret orang tuaku ke dalamnya. Permainan ini sangat istimewa karena permainan ini akan mendapat janjiku. Aku berjanji bahwa pemenang permainan ini boleh meminta apa saja dan kapanpun juga. Aku beri apapun yang dia mau. Sesuai perintah raja, pemenang permainan catur ini akan mendapatkan hak untuk meminta apapun dari raja selama hidupnya. Maka dengan janji raja itu, Raja Jalaluddin Muhammad mengumumkan di depan semua orang bahwa permintaan pemenang permainan ini akan dipenuhi semuanya. Pemain dalam permainan catur ini adalah pemain catur terbaik di seluruh kerajaan Mughal. Ratu Ruqayyah Sultan. Terima kasih atas kata pujianmu yang mulia. Jika kau izinkan, aku ingin memilih siapakah yang akan menjadi lawanku. Baiklah. Kaulah ratunya, kau berhak melakukannya. Raja Barmal berbicara tentang menyatukan antara kebudayaan Mughal dan Hindu. Aku ingin peraturan ini dinyatakan melalui pertandingan. Aku ingin memainkan permainan ini dengan Ratu Jodah.
Aku sangat senang melihat kedua ratuku bersaing satu dengan yang lain. Kalau Rukaya memenangkannya, dia akan membuat permintaan yang tidak masuk akal. Katakan Ratu Joda, apakah kau mau bermain denganku? Atau kau memilih menerima kekalahan tanpa bermain? Kami tidak menerima kekalahan, meski dihadapkan pada kematian. Baik itu dalam perang ataupun permainan catur, bangsa Rajput tidak akan menyerah. Aku siap melawanmu dalam permainan catur. Permainan catur antara Ratu Rukaya dan Ratu Joda dimulai sekarang. Kau lebih muda dariku, jadi kau akan mulai lebih dulu. Silahkan Ratu Joda. Dalam permainan catur, langkah yang menentukan, bukan umur atau posisi. Kalau kau masih mau aku jalan dulu, baiklah. Aku lakukan. Aku bunuh kudamu, dan ini panglimamu. Aku membunuh kudamu, dan yang ini panglimamu. Kau membuat kesalahan besar, Ratu Joda. Aku mengepung rajamu dari segala arah. Rajamu dalam bahaya. Bagaimana, Ratu Joda? Permainan ini sudah selesai, Ratu Joda. Tunggu dulu. Permainannya belum selesai sekarang. Kau terburu-buru menyekak rajaku. Itu perbuatan ceroboh.
Kau bahkan tidak sadar aku bisa membuat rajamu mati. Matamu tertuju pada rajaku. Dan untuk memerangkapnya, kau membuat rajamu tidak dijaga sama sekali. Sekarang giliranku. Kemari. Dan skakmat. Selamat yang mulia. Selamat yang mulia. Selamat yang mulia. Ratu Joda. Yang mulia, terimalah janji kerajaan ini. Aku merasa sangat senang bahwa restu dari orang tuaku dan juga nenekku membantuku memenangkannya. Tapi aku tidak mau apapun sebagai hadiah. Aku memainkannya hanya untuk bersenang-senang. Aku bermain untuk memenuhi keinginan yang mulia. Aku tidak berharap janji atau apapun sebagai imbalan dari permainan ini. Kalau kau merokok terlalu cepat, itu berbahaya bagi kesehatan. Hanya karena aku kalah satu permainan catur. Kau mau mengajariku menghisap hukah? Aku tidak bermaksud begitu, Yang Mulia. Memangnya kenapa? Kalau dia mengalahkanmu sekali saja, itu tidak apa-apa, kan? Au! Aduh! Sekarang berikan itu padaku. Luka ini akan menjadi pelajaran bagimu. Jangan pernah memberi garam pada luka sang ratu. Bubar. Kenapa kau marah? Dia mengalahkanku di depan semua orang. Dan itu pun dalam permainan catur. Kalau aku berpikir sepertimu, aku sudah akan membunuh banyak orang saat ini. Aku marah karena aku tidak bisa memenuhi permintaanmu, Yang Mulia. Kau ingin dia dipermalukan olehku di depan banyak orang. Tapi ternyata aku harus menanggung malu. Kupikir ini akan menyenangkan sekali. Kalau aku harus mengalahkan seorang ratu Hindu di depan semua orang. Menganggap remeh musuh adalah sebuah kesalahan. Dan kadang itu bisa menjadi kesalahan yang terakhir. Apa Yang Mulia tidak menyesali kesalahan ini? Tentu. Aku menyesalinya. Tapi tidak aku tunjukkan. Kan Baba yang mengajariku.
Kau tidak boleh menunjukkan kekecewaanmu setelah kekalahan. Kau tidak boleh membiarkan orang tahu kekalahanmu, tapi kau harus merayakan kemenanganmu dengan sombong dan megah. Ini yang disebut politik. Kalau kau tunjukkan betapa kesalnya dirimu, orang lain akan membuatmu merasa lebih kesal. Kadang mengendarai kuda yang pernah menjatuhkanmu bisa lebih menyenangkan. Berhentilah merasa kesal. Biarkan aku menikmati hukah ini. Tapi mengejutkan sekali. Ternyata dia menolak janji kerajaan darimu, Yang Mulia. Apakah Yang Mulia menyesali itu? Akan kupaksa dia menerima janji itu. Aku hanya ingin melihat bagaimana dia akan menggunakannya nanti. Perhatian semuanya, Raja Kerajaan Mughal, Raja dari Hindustan, dan juga Raja Jalaluddin Muhammad telah tiba di balai istana dan akan memberikan perintah kepada kita. Hidup Raja Jalaluddin Muhammad! Hidup! 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 Bawakan orang yang menuntut itu. Katakan, apa yang kau inginkan? Aku minta keadilan. Kalau rakyat negeri ini harus mengikuti penguasa yang sama, kenapa peraturan dan kewajiban bagi mereka berbeda-beda, Yang Mulia? Dan kenapa kami dipaksa untuk mengubah agama kami? Aku tinggal di kerajaan ini, aku membayar pajak, aku tidak berbuat kejahatan, Yang Mulia. Keterlaluan! Kau tidak bisa menjaga lidahmu di depan sang raja. Mengawal! Cepat bawa dia dan kurung dia di dalam penjara. Tidak, kau tidak bisa melakukan ini. Penguasa macam apa kau ini? Dia tidak mengatakan apapun yang salah. Hukum harus berlaku sama, baik untuk raja atau rakyat. Kau menikahi seorang putri Hindu. Kau tidak bisa memaksanya merubah agamanya. Lalu kenapa kau lakukan ini pada kami? Hanya karena kau diizinkan menyatakan pendapat di muka umum, tidak berhak melakukannya dengan kurang ajar. Kau telah melakukan pelanggaran dengan bertanya. Ini bagus sekali. Ratu Joda harus tahu bagaimana Yang Mulia menangani kaum Hindu yang tidak tahu diri itu. Kau tidak hanya kurang ajar padaku, tapi telah melanggar peraturan dengan mempertanyakan keputusan. Dia akan dihukum atas ini. Dengan hukuman kerja keras. Aku ingin dia jadi contoh. Orang harus mengambil pelajaran. Karena bila tidak, maka akan ada yang berani menghina raja lagi. Ini benar-benar tidak adil. Mereka yang datang minta pertolongan malah dipenjara tanpa kesalahan. Dia tidak menunjukkan belas kasihan. Bahkan kepada anak-anak, dia sangat kejam. Ratu Joda, tidak ada gunanya terkejut. Mereka tidak berasal dari agama kami. Mereka bukan kaum kami. Ini cara kami menyikapi mereka.
kamu terhadapku. Aku hanya menghukum yang bersalah. Kau boleh pulang ke rumah. Rumah apa yang kau bicarakan? Tentaramu mengusir kami dari rumah. Kami punya sapi yang biasanya menghasilkan susu. Mereka mengambil sapi itu juga. Itu sebabnya kami mendatangimu. Seorang raja dianggap perwakilan dewa di muka bumi. Tapi kau menghukum orang tuaku. Harus pergi kemana aku sekarang? Di mana aku akan tinggal? Apa kau tidak kasihan pada aku yang mulia raja? Kau menyuruhku pulang, memangnya pulang ke rumah siapa? Meskipun ayahmu Humayun adalah saudaraku sendiri, tapi dia tidak akan ragu membunuhku demi tahta ini. Dan sebelum dia berusaha menyakitiku, akan kubunuh dia. Akan kubunuh Jalal. Apa yang kau lakukan? Menyingkirlah. Ini masalah politik. Kau tidak bisa memanfaatkan anak-anak demi politik. Itu bukan salah Jalal. Sampai kau berperang dengan saudaramu. Pertama, kau memisahkan dia dari ayahnya. Dan sekarang kau akan membunuhnya. Tidak. Aku tidak akan membiarkan anak yang tidak bersalah ini dihukum. Ratu! Ini hanya luka kecil, Jalal. Jika kau menangis karena luka kecil ini, kau tidak akan bisa menjadi raja. Aku tidak menangis karena luka kecil ini. Aku merindukan orang tuaku. Ayahmu, Raja Humayun, dan ibumu Hamidah Banu. Aku tidak tahu di mana mereka bersembunyi demi keselamatan mereka. Tapi kau di bawah perlindunganku, nak. Aku akan selalu menjadi penjagamu. Jalal bukan hanya tanggung jawabku. Dia adalah anak kesayanganku. Lalu kenapa kalau orang tuanya tidak ada bersamanya? Kenapa? Aku sudah seperti ibu baginya. Segera bebaskan orang tua anak ini. Dan kembalikan harta dan juga rumahnya. Apa yang kau bilang? Seorang raja tidak bisa merubah keputusannya. Adam! Aku sangat tahu betapa pentingnya arti orang tua dalam kehidupan seorang anak. Dia boleh saja menaklukkan seluruh dunia, tapi bila tidak dengan orang tua, dia akan merasa kesepian. Tidaklah semua orang seberuntung diriku yang memilikikan bapa dan ibu Maham. Aku tidak ingin seorang anak kecil dalam menjalankan hidupnya tanpa kehadiran ayah dan ibunya. Mungkin saja salah seorang raja mengubah keputusannya, tapi aku pria yang menjunjung kebenaran, jadi akan kuberikan kembali orang tuanya. Kurasa tidak ada kesalahan dalam keputusan itu. Kau pulanglah. Katakan pada orang tuamu bahwa raja mungkin telah menghukum mereka. Tapi seorang pengikut Tuhan telah mengampuni mereka.
Kenapa kau pilih pria ini sebagai suamiku? Dia seorang raja, tapi dia tidak malu dengan keputusan yang tidak adil. Aku malu memanggilnya sebagai suamiku, Dewa Krishna. Kenapa kau bawa dia ke dalam kehidupanku ini? Dia sama sekali tidak peduli dengan kemanusiaan. Pertama-tama permainan catur pemenangnya sudah berubah. Sekarang Raja merubah keputusannya. Lalu setelah ini apa lagi? Apa yang ingin kau katakan, Ruksar? Aku berpikir tentang permainan catur itu. Mungkin aku bisa mengalahkanmu juga. Jangan pernah berpikir tentang sesuatu yang tidak bisa kau lakukan. Kau marah tanpa alasan. Aku hanya membicarakan keputusan Yang Mulia hari ini. Yang Mulia tidak berubah keputusannya. Karena dia seorang anak Hindu. Atau Ratu Joda seorang Hindu. Bahkan dia merubah keputusannya. Karena anak itu membuatnya teringat akan masa lalunya. Tapi untuk apa aku mengatakan ini padamu? Kau tidak cukup pintar untuk mengerti hal ini. Jadi ku beritahu kau, jangan pernah memikirkannya lagi. Bahwa Ratu Joda mengalahkanku di permainan catur. Sekarang habiskan saja waktu untuk mempercantik dirimu. Kalau tidak, kau tidak akan dapat kesempatan bertemu Yang Mulia lagi. Kami sudah berada jauh dari Am. Tidak ada orang di sana yang mengurusi masalah politik. Dalam keadaan ini, bisa saja ada yang berusaha menyerang Amet. Kami harus segera pergi secepat mungkin dari sini. Kami mohon diri. Jika kau ingin pulang, aku tidak mungkin mencegahmu, Raja Barmal. Tapi sekali lagi aku ingin meyakinkanmu tentang keamanan kerajaan ini. Semua orang di Hindustan mengetahui bahwa putrimu adalah istriku. Sekarang semua orang ingin menjadi temanmu. Mereka tidak berani menyerangmu. Jika kau tidak keberatan, maka aku ingin bertemu Joda sebelum kami pergi dari sini. Ibu dan ayah akan pergi, Moti. Satu lagi kesedihan. Tapi di satu sisi aku merasa lega. Aku tidak perlu berpura-pura bahagia lagi, Moti. Aku benar-benar sedih. Karena aku tidak tahu kapan aku bisa bertemu lagi dengan orang tuaku. Yang Mulia Joda, ibumu Ratu Mainawati ingin bertemu. Moti, tolong lakukan sesuatu. Aku tidak mau ibuku melihat aku menangis, Moti. Ada apa ini? Ini bukan waktunya memakai krim herbal. Cepat, ambilkan kain basah. Joda, kami akan kembali ke Amer. Moti akan ikut bersama kami. Kenapa ibu mengajak Moti? Karena dia tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Dia bahkan tidak bisa menyelesaikan tugas yang kau berikan padanya. Yang Mulia, kesalahan apa yang sudah kubuat? Karena kau tidak bisa menyembunyikan air mata Joda.